Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Oppo Wae. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah lama sekali saya tidak membahas mengenai tes CPNS. Jadi kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga tips untuk teman-teman semua, terutama bagi yang pertama kali yang ingin mengikuti tes seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Jadi tidak lama lagi pemerintah akan segera membuka pendaftaran untuk seleksi CPNS di tahun ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa untuk di tahun ini ada perbedaan penyebutan tentang seleksi CPNS. Jadi bukan hanya CPNS saja, tetapi untuk tahun ini ada P3K yang untuk guru dan non guru. Jadi sebutannya yaitu seleksi CASN, bukan CPNS lagi ya di tahun ini. Saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya dulu waktu pendaftaran CPNS, bagaimana tips dan trik saya waktu itu sehingga saya berhasil lolos dan menjadi ASN. Yang pertama, teman-teman itu harus bersungguh-sungguh untuk mengikuti seleksi CPNS ini atau CASN ini. Artinya teman-teman tidak boleh hanya untuk coba-coba saja, tetapi memang benar-benar ingin menjadi PNS atau P3K di tahun ini, sehingga ada motivasi dari diri teman-teman untuk lebih giat belajar dan ada motivasi untuk bersaing dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau kita hanya coba-coba saja, otomatis kita hanya merasa kalau ini bukan hal utama yang harus kita lakukan, jadi mungkin kita hanya akan sedikit bermalas-malasan atau ya jadi PNS alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa. Nah, itu merupakan bentuk dari pikiran yang kurang tepat ya menurut saya. Jadi kita harus benar-benar bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa menjadi PNS di tahun ini. Kemudian yang kedua, memilih formasi atau lowongan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Jadi misalkan pada formasi atau lowongan yang ada itu Pranata Komputer dengan kualifikasi pendidikan D3 Teknik Informatika, D3 Sistem Informatika, D3 Teknik Komputer misalkan itu ya. Kemudian ijazah teman-teman itu S1 Sistem Informatika. Nah, ini tidak bisa, teman-teman tidak boleh mendaftar lowongan dengan kualifikasi D3 dengan ijazah S1. Nanti pasti akan gugur pada tahap administrasi awal. Jadi selain kualifikasi pendidikan ijazah tadi, teman-teman coba cari formasi atau lowongan yang terbanyak yang ada. Misalkan pada Kabupaten A itu ada 3 formasi untuk Pranata Komputer, kemudian di Kabupaten B cuman ada 1 formasi. Teman-teman pilih saja yang di kabupaten yang memiliki 3 formasi tadi, karena otomatis lebih banyak peluangnya di sana. Kemudian setelah tahap pendaftaran, teman-teman bisa menyicil untuk belajar materi SKD sejak awal. Karena untuk belajar SKD ini materinya banyak sekali, seperti yang teman-teman ketahui, atau mungkin teman-teman yang baru mendaftar itu belum tahu bahwa untuk seleksi awal itu ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi SKD atau seleksi kemampuan dasar. Nah, seleksi SKD ini ada 3, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, ini terkait dengan nasionalisme, Pancasila, undang-undang dan lain-lain.
kemudian ada TIU atau tes intelijensia umum, ini terkait dengan misalnya matematika ya, matematika, kemudian penalaran lainnya. Kemudian ada TKP atau tes karakteristik pribadi, ini berkaitan dengan sikap dan perilaku kita ya. Jadi di setiap sub tadi TWK, TIU, SKP ini ada passing grade-nya atau nilai ambang batas minimal yang harus lolos. Di tahun kemarin untuk TWK itu minimalnya 65, TIU-nya 80 dan TKP-nya 126 dari total poin 500. Kemudian teman-teman usahakan untuk belajar sedikit-sedikit, itu lebih baik ya, karena biasanya lebih gampang masuk. Nanti kalau kita belajarnya SKS atau sistem kebut semalam itu nanti tidak masuk semua, jadi percuma ya. Teman-teman bisa belajar dari YouTube, buku, atau sumber lainnya. Kalau saya dulu ini cuman belajar dari YouTube, banyak sekali konten yang membahas soal-soal mengenai SKD, TWK, TIU, dan SKP. Di situ banyak sekali yang memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat bagus, karena kalau dalam bentuk video itu saya lebih mudah mencernanya ya. Kemudian nanti pada channel ini juga akan saya berikan tentang pembahasan TWK, TIU, dan TKP tadi. Nanti saya juga akan memberikan tryout, kita nanti akan berikan semacam aplikasi. Di situ teman-teman bisa berlatih untuk tryoutnya ya. Dan yang keempat itu latihan soal-soal SKD. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, kita bisa belajar dari YouTube, buku, atau sumber lainnya. Untuk latihan soal sedikit-sedikit ini saya juga dulu belajarnya lewat YouTube karena lebih asyik dan lebih mudah untuk dipahami. Teman-teman cari saja contoh soal dan pembahasan di YouTube itu banyak sekali. Kemudian tips yang kelima yaitu manajemen waktu. Nah, teman-teman pada saat mengerjakan SKD ini teman-teman harus pintar-pintar dalam memanajemen waktu, karena nanti kita akan diberikan 100 soal dengan waktu 90 menit yang sangat sekali mepet. Jadi kalau ada bacaan-bacaan yang panjang-panjang itu teman-teman lewati saja dulu, di skip itu bisa nanti di next. Kemudian kerjakan dulu yang mudah, nanti kalau sudah selesai semua bisa kita kembali ke soal yang belum kita jawab tadi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa SKD ini memiliki passing grade teman-teman. Jadi misalkan tadi TWK itu 65, TIU 80, TKP 126. Nah, jika nilai salah satu nilai dari ketiga sub ini teman-teman nggak lolos, walaupun nilainya itu poinnya tinggi, tetap saja teman-teman tidak akan lolos SKD ya. Misalkan di TWK teman-teman dapat 100, TIU nya dapat 200, nah terus TKP nya malah cuman dapat 80, itu teman-teman nggak lolos karena TKP nya harus minimal 126. Tips yang keenam, teman-teman harus, dan ini wajib, untuk gabung di grup-grup CPNS yang sudah banyak sekali beredar, karena dari situ teman-teman nanti akan mendapatkan banyak informasi, akan mendapatkan banyak sharing materi-materi, atau bahkan nanti kalau misalkan ujian sudah berlangsung dan teman-teman mendapat giliran atau jadwal di hari berikutnya, biasanya akan ada banyak teman-teman yang menge-share FR ya, namanya FR. Jadi semacam gambaran soal yang sudah diujikan oleh teman-teman yang di hari pertama tadi ya. Nah, misalkan nih saya pada hari pertama ujian, nah saya kan sudah baca soal-soalnya, sudah tahu tentang apa. Nah, ini biasanya misalkan saya berbaik hati misalkan ya, dan itu pasti ada teman-teman yang
mau berbagi mengenai informasi gambaran soal tadi yang sudah diujikan. Jadi teman-teman harus menyimak terus di grup CPNS ya. Di channel saya juga sudah ada grup Telegram, silahkan teman-teman bagi yang belum bergabung, ada di kolom deskripsi ya, saya cantumkan di sana. Kemudian yang tips terakhir itu berkaitan dengan spiritual. Nah teman-teman tentunya kalau sudah berusaha, sudah belajar semaksimal mungkin, ada baiknya teman-teman untuk berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman minta doa orang tua, sholat tahajud dan sholat duha, puasa Senin Kamis, perbanyak berbuat baik. Itu dulu yang saya lakukan. Kalau kita berdoa, insya Allah apa yang kita pelajari itu akan keluar pada soal-soal nanti. Artinya kita akan dipermudah olehnya ya. Itu dulu yang saya lakukan seperti itu, dan alhamdulillah saya mendapatkan ranking pertama di SKB dulu. Jadi dulu itu saya SKD-nya ranking 3. Pada waktu itu ada 2 formasi, saya ranking 3. Untuk tahap SKB itu kan diambil dari 3 kali jumlah formasi, berarti 3 kali 2 itu diambil 6 orang. Jadi untuk lanjut ke SKB itu diambil 6 orang. Dari 6 orang itu diambil lagi 2 orang nanti pada tahap SKB. Dari ranking 3 alhamdulillah pada SKB saya mendapatkan ranking pertama dengan poin 400 lebih dulu. Nah semoga teman-teman pada tahun ini bisa berhasil menjadi PNS ya. Ya itu saja mungkin informasi yang dapat saya bagikan. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar atau di grup juga bisa, nanti silahkan gabung ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.